Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Mansur Yatin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Tegalega Kecepatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi. Izinkan kali ini saya untuk memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya sebagai guru penggerak dalam menciptakan budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Berikutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selanjutnya, disiplin positif dapat membuat siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, yaitu motivasi yang ada dalam dirinya bukan akibat paksaan, ujian, atau hukum. Yang kedua, guru harus mampu memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya: pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami 3 motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi-motivasi mana yang dimiliki oleh para siswa. Jika motivasi siswa hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, juga motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang mereka miliki adalah motivasi eksternal. Tapi, jika motivasi perilaku manusia itu adalah motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar mampu meminimalisir motivasi eksternal yang ada dalam diri siswa. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol yang harus dimiliki seorang guru, yaitu yang pertama adalah posisi penghukum, posisi teman, posisi pembuat merasa bersalah, posisi pemantau, dan posisi manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena dengan posisi kontrol seorang guru sebagai manajer, maka guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Berikutnya, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa.
Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, difahami, dan harus dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang bertindak sebagai manajer maka akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi-materi sebelumnya, yaitu materi filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menunjukkan dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Sementara keterkaitan budaya positif dengan materi nilai dan peran guru penggerak menunjukkan bahwa budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu visi guru penggerak menunjukkan salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, yang aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, tentunya dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik? Sejauh ini saya sudah berupaya untuk memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan yang dibagikan pada rekan sejawat. Adakah hal-hal menarik? Hal yang menarik bagi saya adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari posisi kontrol yang ada pada diri saya saat ini adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi sebagai penerapan solusinya. Pengalaman saat apakah yang Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas atau sekolah? Saya menangani siswa yang sering terlambat sekolah dan siswa yang marah-marah karena hasil pekerjaannya dicontek. Saya berupaya menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya merasa terdorong untuk terus memperbaiki sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal baik apa saja yang diharapkan dan yang harus diperbaiki? Tentunya yang saya harapkan adalah munculnya motivasi internal dari dalam diri siswa. Dan yang harus diperbaiki adalah dalam menyelesaikan masalah harus menggunakan posisi manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini,
ketika berinteraksi dengan murid, dari 5 posisi kontrol posisi manakah yang sering Anda gunakan? Dan bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaan? Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, apakah Anda pernah menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah? Pernah, akan tetapi hanya menggunakan satu tahapan, yaitu menstabilkan identitas. Dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau tak ada manusia yang sempurna. Namun cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup sekali berbuat kesalahan. Jangan pernah diulangi kembali. Akan tetapi dua tahapan berikutnya dalam segitiga restitusi belum sempat dilaksanakan, yaitu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting harus dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah melaksanakan kolaborasi antar sekolah dengan orang tua murid, agar tercipta budaya positif tidak hanya di sekolah saja, tapi juga di lingkungan rumah dan menjadi kebiasaan dimanapun para murid berada. Itulah pemaparan saya tentang materi modul 1.4 koneksi antar materi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.